Halo teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Senang bisa bertemu lagi dengan kalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Open Source Application atau aplikasi sumber terbuka, khususnya dalam bidang desain grafis. Topik ini sangat penting karena banyak dari aplikasi ini yang bisa membantu kita dalam berbagai tugas dan proyek sehari-hari. Mari kita mulai dengan kategori pertama, aplikasi desain grafis. Desain grafis mencakup banyak kategori aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Berikut ini beberapa kategorinya. Aplikasi pengolah layout. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah tata letak atau layout. Biasanya, aplikasi ini digunakan untuk membuat poster, brosur, koran, dan buku. Beberapa aplikasi komersil yang sering digunakan adalah Adobe InDesign, Adobe Acrobat, dan Microsoft Publisher. Namun, aplikasi-aplikasi tersebut bersifat closed source dan cukup mahal. Untungnya, ada aplikasi open source yang bisa kita gunakan dengan gratis dan tidak kalah bagus dibandingkan aplikasi komersil. Untuk pengolah layout, kita bisa menggunakan XPDF sebagai pengganti Adobe Acrobat, Scribus sebagai pengganti Adobe InDesign. Scribus, misalnya, adalah alat yang sangat powerful untuk membuat layout profesional. Jika kalian pernah membuat poster untuk acara kampus atau brosur untuk kegiatan organisasi, Scribus bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Dengan Scribus, kita bisa membuat desain yang menarik tanpa perlu mengeluarkan biaya. Aplikasi pengolah vektor. Aplikasi ini digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk vektor atau garis. Seluruh objek yang dihasilkan berupa kombinasi beberapa garis, baik lurus maupun lengkung. Contoh aplikasi komersilnya adalah Adobe Illustrator dan CorelDRAW. Untuk aplikasi open source yang gratis, kita bisa menggunakan Inkscape, PS2Edit, Sketch. Mari kita bahas Inkscape lebih detail. Inkscape adalah perangkat lunak editor gambar vektor yang sangat populer di kalangan desainer. Inkscape bersifat cross-platform dan dapat dijalankan pada Mac OS X, sistem operasi berbasis Unix, dan Microsoft Windows. Jadi, apapun sistem operasi yang kalian gunakan, kalian bisa memanfaatkan Inkscape untuk membuat desain vektor yang menakjubkan. Misalnya, saat kalian membuat logo untuk sebuah event atau ilustrasi untuk tugas kuliah, Inkscape bisa membantu kalian dengan berbagai fitur yang lengkap. Aplikasi pengolah gambar. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah gambar atau manipulasi foto. Semua objek dalam program ini dianggap sebagai kombinasi beberapa titik atau piksel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu, seperti foto. Contoh aplikasi komersialnya adalah Adobe Photoshop. Untuk aplikasi open source yang gratis, kita bisa menggunakan GIMP. GIMP atau GNU Image Manipulation Program adalah perangkat lunak untuk manipulasi grafik berbasis raster. GIMP sangat fleksibel dan mendukung banyak format gambar seperti BMP, JPG, GIF, PDF, PNG, SVG, dan TIFF. GIMP menyediakan banyak sekali plugin yang memudahkan dalam mengolah gambar dengan cepat. Misalnya, saat kalian perlu mengedit foto untuk keperluan tugas atau membuat grafik untuk presentasi, GIMP adalah alat yang sangat berguna. Kalian bisa melakukan retouching foto, membuat grafik web, dan bahkan desain UI dengan GIMP. Selain itu, GIMP juga mendukung berbagai platform sistem operasi seperti MS Windows dan Mac OS. Jadi kalian tidak perlu khawatir tentang kompatibilitas. Aplikasi lain dalam desain grafis. Selain aplikasi yang telah disebutkan, ada juga aplikasi untuk pengolah video, pengolah 3 dimensi, dan pengolah multimedia lainnya yang bersifat open source. Namun, untuk video ini, kita fokus pada aplikasi yang sering kalian temui dan gunakan sehari-hari di bidang desain grafis. Itulah beberapa contoh aplikasi open source dalam kategori desain grafis yang bisa kalian manfaatkan. Menggunakan aplikasi open source tidak hanya membantu kita menghemat biaya, tetapi juga memberi kita fleksibilitas untuk mengkustomisasi dan memodifikasi sesuai kebutuhan. Jadi, teman-teman, mari kita manfaatkan aplikasi open source ini dalam kegiatan sehari-hari kita. Dengan begitu, kita bisa terus berkreasi tanpa harus dibatasi oleh biaya lisensi yang mahal. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam tugas dan proyek kalian. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian.